Baik, kita akan masuk makalah yang ke-35. Dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Disebut karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Yang disebut wajah, tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, jiwa dan raganya juga. Semoga Allah memuliakannya. Kenapa karramallahu wajah? Kalau sahabat yang lain itu radhiyallahu taala anhu, tapi kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau masuk Islam pada saat masih kecil. Karena masih kecil, maka beliau tidak pernah menyembah berhala, sehingga disebut karramallahu wajhah. Baik, kita baca nasihat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling berat itu ada 4 perkara. Amal perbuatan yang paling berat itu 4 perkara ini. Berat banget. Apa 4 perkara itu? Yang berat sekali. Mudah diucapkan tapi berat untuk dikerjakan. Yang pertama, al-af'u. Al-af'u indal ghadabi. Memberikan maaf ketika kita sedang marah. Orang nih berbuat salah dengan kita. Kita ini luar biasa marahnya sudah. Tapi tiba-tiba orang ini minta maaf, saya salah, saya khilaf. Mungkin kalau orang nggak kuat-kuat mental, mukul dulu, tepeleng dulu, tendang dulu, mukul dulu, baru aku maafin. Kan itu tuh. Tapi bagi orang yang kuat imannya, ya sudahlah dimaafin. Kalau sudah minta maaf, sudah tidak apa-apa. Apalagi kesalahan itu kesalahan besar. Kalau kesalahan kecil kan tidak sengaja, maaf saya nggak sengaja, ya kita gampang aja, ya sudah nggak apa-apa, nggak sengaja. Tapi kalau ada orang melakukan kesengajaan, menyakiti kita, menzalimi kita dengan sengaja, kita mampu untuk marah, mampu untuk membalas, lalu orang itu minta maaf, berat banget tuh kita maafin ya. Bahkan terkadang sebagai orang yang awam, kita akan berikan maaf, ya tidak apa-apa lah, saya maafkan, tapi saya nggak lupakan itu. Kebanyakan kita gitu ya. Ya kalau kamu minta maaf ya sudahlah, saya maafkan, tapi saya nggak pernah lupa itu, nggak pernah lupa. Nah itu berat sekali, memberikan maaf pada saat kita sedang marah. Yang kedua, wal judu fil usrah. Berbuat dermawan pada saat nggak punya apa-apa. Orang kaya rajin sedekah itu wajar. Kenapa? Karena dia punya uang, dia punya harta, wajar aja dia sedekah. Tapi pada saat seseorang itu keadaan susah, dia perlu dengan harta tersebut, disitulah cobaan kita untuk bisa nggak kita bersedekah di situ. Kalau kita mampu bersedekah pada saat kita lagi susah, maka disitulah yang paling besar pahalanya. Yang kedua ya. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal iffatu fil khalwah.
Iffah, apa itu iffah? Melakukan perbuatan dengan sesuai syariat dan menjaga harga diri. Itu iffah. Kalau apa ya? Kalau orang zaman sekarang tuh menyebutkan marwah katanya. Marwah. Harga diri. Nah, kalau anak-anak dulu menyebutkan apanya? Image, jaga image. Nah, jaga image. Iffah namanya, iffah, menjaga kehormatan diri. Tapi yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat. Menjaga kehormatan diri pada saat sedang sendiri, pada saat sedang sendirian, itu hebat. Itu sesuatu yang luar biasa. Begini ya, ada orang tidak mau melakukan apa namanya bahasa kitanya ini, ya nongkrong begitu, ngamen, nyanyi ya, main gaplek, walaupun nggak pakai judi ya, nggak berjudi, itu menjadi sesuatu yang menghilangkan muruah kehormatan seseorang tadi. Kalau di hadapan orang lain mungkin ada orang menjaga image tadi, saya tidak pantaslah melakukan itu, saya kan seorang ini, seorang itu, saya ini, itu. Oke. Dia tidak melakukan itu karena dia di hadapan orang lain. Tapi dia bisa nggak menjaga kehormatan tadi? Menjaga kehormatan dia pada saat tidak ada orang lain. Pada saat dia sedang sendiri, bisa nggak itu? Repotnya ketika sendiri, kelihatan aslinya. Ketika kelihatan aslinya. Ketika di hadapan orang lain, ada yang kenal dia nggak mau nongkrong. Tapi ketika ada yang kenal, baru dia berani. Nah, ini tidak baik seperti itu. Ada orang merasa malu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kenapa? Karena dilihat sama orang lain. Tapi ketika sendiri, bisa nggak dia menjaga kehormatan itu? Tidak ada yang ngelihat. Sudah, yang lihat cuma Allah. Bisa nggak dia? Dilihatkah? Nggak dilihat sama orang. Menjaga adab makan sambil duduk, sambil baca bismillah, minum sambil duduk. Bisa apa enggak itu? Kalau dia bisa menjaga kehormatannya pada saat sendiri, tidak dilihat orang lain, maka itulah yang namanya kehebatan.